emang, nah ini ya kita jelaskan dulu ya di Kisah Para Apostol 9 kan ditanya tuh. Ya, di sini kan kita perhatikan. Ya. Tunggu ya, aku open cam dulu. Ini agak ribet. HP-nya tua. Nah, di sini Nah, di sini kan bangun nih Paulus. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku gitu. Jadi Yesus baru curhat dianiaya Paulus itu ketika dia sudah naik ke langit kan gitu. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya. Jadi dia udah tahu itu yang turun itu Tuhan, salah satu dari Tuhan. Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Kan gitu. Nah, yang perlu diperhatikan, sebelum dialog ini terjadi, kita baca dulu Kisah Para Apostol 9 nomor 3-nya. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar ke langit, dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya. Nah gitu ya, jadi dia tuh gubrak jatuh gitu loh. Jatuh ke tanah, lalu kemudian kedengaran suara-suara kayak gitu. Nah orang-orang tuh nggak tahu apa yang terjadi, maka termangu-malulah teman-teman seperjalanannya karena mereka memang mendengar suara itu, tapi tidak melihat seorang jua pun, kan gitu. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik, kan gitu ya. Nah ini yang menarik, Kisah Para Apostol 9 nomor 3 ini, kawan-kawan, ini menjadi suatu ciri-ciri penyakit yang diderita oleh Paulus gitu. Itu kan? Nah di sini dijelaskan nih, di National Library of Medicine, itu Saint Paul disease, ectasia and ecstatic seizure, nah, gitu. Jadi ekstasia itu adalah posisi orang tidak sadar, ecstatic itu adalah posisi orang yang bergerak-gerak, tidak menentu, seizure ini kejang. Gitu. Nah di sini dalam abstraksinya dikatakan, the Apostle Paul had a chronic disease. Apostolos Paulus mempunyai penyakit kronis. Epilepsy is over as the most likely hypothesis. Ayan adalah yang paling mendekati dari hipotesa yang ada. Nah, jadi diduga punya penyakit ayan Paulus ini, sehingga dia bisa menjalin komunikasi dengan yang dianggap Yesus. Gitu. Itulah kalau mau tahu. Oi, rakyat Yesus. Ya Allah. Datanya penyakit Datanya ya gitu, bunyinya gimana? Mungkin Pak Jol dulu, Pak Jol. Ayan ya, makanya dia itu berkunang-kunang matanya, kemudian dia penglihatannya nggak jelas. Cahaya dia bilang, "Apakah itu Tuhan?" Halo. Silakan Pak Yesus. Silakan Pak Yesus. Pak Yesus silakan. Iya, saya bilang tadi Pak siapa tuh? Handy kah? Selamat. Siapa tadi yang ngomong? Bang Kores. Tuh. Oh iya, Bang Kores, lanjut itu ayat 9 itu. Kisah Rasul itu, lanjut. Iya, kita ulang lagi ya. Nah ini Kisah Para Apostol 9 nomor 3, kan itu. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya. Jadi ketika cahaya datang, dia rebah ke tanah. Kan gitu. Nah, ini perhatikan ini. Pak Kores. Yes. Nah, ini. Nah, di sini dilihat. Halo. Ya. Oi. Selamat Kak. Iya, ini loh, lihat loh. Ini ya. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya. Nah, ini dalam dunia medis. Tunggu. Iya. Lanjut. Dalam dunia medis ini adalah salah satu gejala. Lanjut. Jangan kau bukan tipis itu, lanjut. Iya, tunggu dulu. Nanti dilanjut ini. Jangan jadi bohong. Kalau jadi orang itu bicara yang betul-betul. Jangan ya ini.
Baca. Ya ini salah satu diagnosis. Jawab Saulus. Tunggu dulu. Cahaya yang memancar dari langit mengelilingi dia. Ia tiba-tiba rebah ke tanah gitu. Menurut lu itu kenapa menurut lu? Penipu, pembohong. Oh enggak, ini serius. Lanjut, baca lanjut. Tuh, ini dari National Library of Medicine, Saint Paul Disease. Penyakit Santo Paulus. Ini loh. Oi, kenapa sok nggak kuat dia? Oi, penyakit Santo Paulus loh. Jadi ketika dia kena cahaya, dia tiba-tiba rebah ke tanah. Ah, itu penyakit. Ini penyakitnya. Oi. Gimana ini? Kenapa dia ya? Entahlah. Nah, kenapa disebut kejang-kejang ini adalah salah satu penyakit Santo Paulus? Kenapa disebut itu? Karena ini. Ah, tuh di sini ya. For about 3% of people with epilepsy, dari 3% orang yang mempunyai penyakit ayan, exposure to flashing lights. Enggak, ini ada. Bisa tampilkan ayat Alkitab semua. Loh, ini ayatnya ada. Dia tidak baca sampai selesai. Jadi dia cuma sampai dari memancar langit dan itu dia enggak, kita harus tahu dulu ketika Paulus terkena sindrom ayan, baru kita lanjut. Mas, selamat, baca semua. Iya. Nah, ini setelah dia terkena sindrom ayan ini, barulah terjadi percakapan. Iya. Kalau jadi orang dia tukang tipu. Baca. Ini masa tipu-tipu ini? Itu memang penipu. Lo kok penipu itu dibilang? The Apostle Paul dari chronic disease tuh. Kenapa Apostolos Paulus punya penyakit kronis. Apostolos. Iya. Kok kenapa sampai di ayat 3 saja? Iya, makanya kita harus tahu dulu. Ini bisa terjadi dialog. Paulusnya kena penyakit apa gitu loh. Kamu bisa bicara bahasa Jawa kah Indonesia? Emang kenapa sih? Saya suruh baca lanjut. Kok tidak tahu baca? Ya udah, setelah terkena ayan, Paulus pun lanjut ya di sini. Nah, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Apa itu? Ya lanjut, sudah baca. Iya, Saulus menganiaya Yesus. Terus lanjut. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Yesus dianiaya ya. Ya lanjut. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Terus lanjut. Lanjut ya. Maka termangu-mangulah temannya seperjalanan karena mereka mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Iya, itu orang ayan begitu. Lanjut. Iya, memang orang ayan. Iya, lanjut, baca lanjut. Ini penyakit. Ini penyakitnya ada. Iyo, lanjut, iyo. Nama penyakitnya ada ini. Ayo orang bisa bangun cepat jadi. Lanjut. Ayan cepet. Ayan cepet bangkitnya loh, ayan. Pernah lihat orang ayan kah? Lanjut. Nah, ini lihat di sini juga dikasih tahu tuh. Res. Ini memang Saulus nakal ya. Kok dia menganiaya Tuhan? Lah itu dia. Ya orang ayan nggak sadar dia ngapain pas ayan. Coba lanjut lagi ya. Nah, ini lihat deh. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Nanti gue tunjukin datanya. Orang ayan kalau bangun buta, gitu ya. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Orang ayan buta 3 hari kah? Kalau orang ada. Mau datanya? Sini gue kasih datanya. Tunggu. Saya tanya orang ayan buta 3 hari. Iya. Ini. Itu datanya ada. Saya tanya. Ada datanya ini gua buktiin. Saya juga pernah lihat orang ayan begitu dan bangun langsung jalan lihat. Lah emang lu siapa dokter? Saya tidak pernah lihat orang ayan kah? Nah, ini kita buktikan. Sering lihat orang ayan muter-muter dia. Muter-muter. Epilepsi itu ya. Itu muter-muter cuma di situ saja. Iya, di situ aja. Kayak tuh. Terus lanjut. Ya, Saya pernah lihat orang ayan, ada orang ya, kayak ayan, orang kejang-kejang gitu, Pak Yesus. Kejang-kejang, busa-busa keluar di mulut langsung bangun jalan tuh bisa kenal. Ya begitu yang dialami Saulus ya. Nah, ini lihat nih. Cortical blindness atau kebutaan kortikal muncul di 5 pasien dewasa. Tuh itu. Baca
epileptic blindness in children itu. Epic favorable kayak Apa ya? Ini tuh dampak lanjutan ketika Ayan dengan buta di dalam anak-anak. Itu Ayan buta tuh. Ayan untuk anak-anak, baru Paulus itu anak-anak kan? Nah, ini epileptic blindness apa? Kejang-kejang sambil buta kan? Itu anak-anak. Paulus anak-anak kan? Tidak disebutin anak-anak dan dewasa, Pak. Lah ini kata ini kata dokter tuh. Kasih data itu yang betul-betul. Jangan tipu-tipu. The Apostle Paul had a chronic disease. Apostolos Paulus mempunyai penyakit kronis. Saya suruh kau baca Alkitab itu. Apa? Saya tidak suruh kau baca itu. Kau baca Alkitab. Kalau kau kan tampilkan makanya lanjut makanya. Nggak apa-apa. Emang kenapa kalau ada orang Ayan diberkati itu emang kenapa sih kan? Nggak aneh. Lanjut ya. Nah, lanjut lagi. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya. Ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Stop dulu. Kenapa disuruh pergi rumah Yudas? Yudas kan pengkhianat. Udah. Yudas lain. Oh, Yudas lain. Memang Yudas. Oh, Yudas banyak. Yudas sudah mati. Yudas banyak ya. Lanjut. Ini kenapa masih hidup di sini? Lanjut ya. Ini ahistory ini. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Lanjut lagi? Tar dulu. Memang ini penganiaya ya, dia menganiaya loh orang-orang itu. Nomor 12 tuh penganiaya loh. Iya, memang Yesus tuh suka kriminal. Orang-orang kriminal tuh pasti ikut Kristen. Mas, kau putar mulut lagi. Kau mulut tuh berdosa. Apa itu? Kau itu sama dengan Suma. Kamu itu bapak pendusta. Jadi lanjut. Jangan marah-marah. Ini Paulus tukang nganiaya orang, bener nggak? Iya memang dia aniaya. Lanjut. Ya itu. Nah, itu jangan marah. Itu dia. Bener kan? Ya udah lanjut. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lagi. Entar dulu. Ini ini kenapa ada tulisan hitam, tulisan merah? Apa bedanya ya? Bedanya itu. Apa bedanya itu? Merah itu tulisan perkataan dari Tuhan Yesus. Kalau yang hitam itu tulisan. Yang lain perkataan siapa? Kok bisa baca kan tidak? Buta Enggak, yang merah itu perkataan kenapa siapa? Yang hitam-hitamnya nggak dibuang aja gitu ya? Kasih yang merah aja sisain. Kenapa sih? Sudah bicara sama Google situ. Enggak, Pak Yesus pertanyaan begini. Buang aja itu yang bukan perkataan Yesus, dibuang aja bisa nggak sih? Yang buat itu kan Google. Lewat tanya yang Google itu. Jadi yang merah itu pernyataan Yesus, yang hitam pernyataan siapa? Ya sudah, kalau tahu ya sudah, itu sudah. Enggak, yang hitam pernyataan siapa? Yang hitamnya mana? Itu ada merah dan hitam. Yang jawab Ananias itu. Enggak, semua yang hitam ini loh. Semua yang hitam ini pernyataan siapa? Hah? Yang hitam ini pernyataan siapa? Yang merah kan Yesus, yang hitam siapa? Mau baku tawar lagi tentang tulisan. Ya kan ada warna merah, ada warna hitam. Ya sudah, tanya Google. Kenapa tanya saya? Kenapa Google? Kenapa Google? Ya, nasi. Ya udah lanjut lah. Bagus itu jawaban. Ya udah, ini mau dilanjut sampai mana? Mau dilanjut sampai mana ini? Ya sudah, itu situ. Tuhan Yesus ngomongnya apa sama Saulus? Dia jadi alatku kan? Bagus sekali jawabannya, tanya Google. Apa? Tanya Google katanya. Hai Google. Apa? Kenapa? Hai Google. Oh gitu. Siapa yang tulisan hitam Google? Gitu ya? Coba kita tanya Google ya. Tanya Google coba. Saya Google bodoh. Yang bukan merah itu. Tulisan Mas, kamu tuh merah kecil. Tulis Alkitab. Favorit.
disuruh tanya Google, mereka Sabar tanya dulu, Google. biar ditanya Google Diam dulu, biar ditanya Google. Apa jawabannya? Tunggu dulu Pak Jul. Mau nanya Google dulu Pak Jul. Ada disuruh tanya Google, ditanya Google betul. Lagian tanya kamu nggak mau jawab. Tanya Google ya udah. Hai Google. Jawab ya. Ya silakan Pak Jul. Tidak ini. Hai. Nah, yang Oh, ini dijawab sama Google nih. Dijawab. Ntar dulu Google mau jawab dulu. Kasih kesempatan Google. Kita hormati Google lah. Ini akibat sekolah sampai di pagar ini. Terus sampai kelas. Apa nih? What is a red letter Bible? Bible? Apa yang tertulis? Apa itu Iya. di Bible? Apa itu tulisan merah biblos gitu kan? Iya, iya. Nah, itu. Oh Tunggu iya, dulu, ini loading kan. red letter ya. Oh, tulisan merah Bible gitu. Kita Oh, tanya dijawab sama Google, bener loh. Apa Ya, ini, jawabannya? ini harus masuk ini ke di belakang kitab Wahyu ini. Ya, apa jawabannya Google? Coba. Zaman-zaman A red letter Bible is an edition of scripture in which the words spoken by Jesus Christ are printed in red ink. Biblos tulisan merah itu adalah edisi kitab suci yang dimana kata-kata yang diucapkan Yesus itu dicetak dengan warna tinta merah gitu katanya. Oke. Tanya Google ya warna hitam lagi. Coba. Black. Tulisan hitam. Yesus, Bang Kore. Yesus lucu loh. Yesus suka ketawa Yesus. Tidak, saya rasa lucu mereka ini. Ya kan kamu yang nyuruh tanya Google gimana sih? Yang saya ngomong sama anak kecil kan? Iya kan anak kecil di sini nggak apa-apa Nah, kan? tadi lu ditanya nggak bisa jawab, suruh ke Google. Ya gue tanya ke Google lah. Ya memang ya. Ini ada nih. Google, karena Bible bertinta merah. Sabar dulu, hormati Google dong. Hormati Hitam Google sekarang, dulu. hitam. Ya, Oh, Nah, hitam sekarang. teman-teman Ini ada. ini lucu loh. Nggak bisa. Daripada stres Pak Yesus ini gimana? Orang ketawa, ini ketawa. Kan Anda ditanya nggak bisa jawab, tanya Google ya kita tanyalah. Lah tanya saya kan saya bilang situ Google yang nulis. Ya udah, yang hitam apa? Yang hitam maksudnya apa? Loading. Halo Google, tulisan hitam siapa Google gitu. Sudah. Masih loading, masih loading. Poin tulis itu sudah. Ada itu Bang Kores pakai bahasa Indonesia kan langsung dijawab itu. Itu bagus. Kita bicara, bertanya, langsung dia Kores. jawab bahasa. Kalau tidak bisa Oi. pakai bahasa Sunda sudah, kau cari. Karena Lucu bisa juga kan, ini karena Yesus bisa ini. jadi. Yesus my King. Yesus adalah Kalau raja. di Sunda Yesus jadi Asep ya? Terserah, Yesus itu nama banyak. Terserah mau kasih nama dia Asep, Agus. Nggak boleh terserah. Aduh, loading nggak bisa dibuka. Coba Iya, buka di sini ya. itu ini boleh bawa laptop taruh di bawah pohon jambu, bisa itu. Nah, sini coba yang ini. Ini bisa yang ini. Kristolog.com. Gitu. Ada ketemu. Masih loading tapi. Bagaimana? panggil, Paulus itu Pak anaknya Yesus Yesus ini. bukan? Pak Yesus kalau dipanggil dalam bahasa Sunda apa kira-kira ya? Kang Yesus ya? Kang Yesus apa gimana ya? Oh ini ada di Black Bible Black. Nah, ini. Sedangkan yang berwarna hitam bukan ucapan Yesus gitu. Jadi ada biblos yang ucapan Yesus, ada biblos yang bukan ucapan Yesus gitu. Terima kasih Google. Thank you Google. Ketawa. Jadi gimana kesan-kesannya selama ini mengikuti perkataan-perkataan apostolos yang punya penyakit ayan? Itu gimana perasaannya? Bang Kores ini apa namanya, rasa ingin tahunya itu tinggi, bagus, mantap. Thank you Joel. Sampai apa kalimat yang sederhana pun masih cari ke Google. Supaya nggak tersesat gitu. Kalau begini ya, kalau tulisan merah adalah Yesus, pernyataan Yesus, kalau hitam itu kan tulisan penulis. Pertanyaannya ini, penulis ini dapat info dari mana gitu menulis? Tanya Google lagi nih. Ada nomor Setiap kontaknya enggak? Itu coba tanya penulis ada nomor kontaknya ya. Kalau ada telepon saja. itu merupakan Oh, Injil. telepon penulis, telepon penulis. Telepon Ya, penulis. telepon Oke. Telepon. Susah, nggak ada kontak WhatsApp-nya. Cari, Tuh, lihat cari ini tahu. dibilang nih. Nih, ini dibilang tuh. Oh,
Menurut dia penulis itu buka di Lukas 1 nomor 1 res. Nah itu Bahasa jawabannya di Yunani. situ. Bahasa Lukas Yunani. 1 Lukas 1 nomor 1. Udah kabur dia atau jaringan. Udah turun Yesus. Yesus sudah turun kedua kalinya. Lukas 1 jawabannya ya, Pak Joel. Yesus terangkat. Ya, bagaimana Bang? Itu tulisan hitam itu dari siapa sih? Ya, saya sudah jelaskan tadi, tulisan Ya. Yesus itu apa? Tulisan merah itu adalah ucapan Yesus sebagai Injil. Cobalah Anda lihat itu di kitab Injil itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Mana si Yesus? Mana dia? Itu kalimat. Udah naik lagi ke sorga, Joel. Hah? Udah naik lagi ke sorga dia, Yesus. Enggak. Jadi kalau yang merah itu ya, yang hitam siapa? Dari mana itu Pak Joel? Yang hitam itu adalah penulis yang ya seperti tulisannya Markus, tulisannya Yohanes, Lukas, itu firman Tuhan juga. Bahkan di dalam perjalanan. Makanya saya bilang di Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu mereka memberitakan Injil. Nah, Injil itu supaya diketahui banyak orang, dikasih ciri khas perkataan Yesus. Maksud saya itu tulisan hitam itu firman Tuhan atau bukan? Semuanya firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, tidak ada yang tidak difirman Tuhan kan. Tapi kan bukan tulisan Yesus, tulisan penulis. Bang, saya sudah mengatakan bahwa ceritanya Yesus itu dikhususkan supaya dapat dimengerti Injil itu bagaimana. Gitu. Itu pak kalimatnya berdasarkan penulisan misalnya Matius, Markus, Lukas itu mereka dikasih ciri khas seperti itu. Karena Injil itu sebagai penggenapan menurut mereka dan menurut orang percaya Alkitab. Kalau contoh begini Pak Jul ya, contoh ya, seperti Ya, Lukas 1 nomor 1 misalnya, Theophilus yang mulia, kan gitu ya? Ya. Nah itu kan Lukas, biar saya nggak salah baca, saya buka dulu bentar ya. Ya, ini Theophilus yang mulia, ya, bagaimana? Terus saya baca dulu biar nggak disangka menista lagi. Saya juga melihat Alkitab ini dia. Ya baca dulu ya Pak ya. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi dia menyelidiki dulu Pak. Jadi ini bukan firman Tuhan, tapi hasil penyelidikan. Begitu Pak Jul. Ya, kalau kalau Pak Andi mengatakan itu penyelidikan itu terserah. Tapi bagi saya itu Lukas itu menunjukkan identitasnya bahwa dia adalah orang terpelajar dari segala orang yang misalnya Matius, Markus, Lukas itu mereka bukanlah orang terpelajar, tetapi mereka adalah orang yang melihat langsung atau bersahabat. Iya Pak. Paham Pak. Lukas itu kan dokter pribadi Paulus. Oke lah dia dokter, orang pintar terpelajar kan gitu. Saking pintarnya dia Pak, dia bisa membuat riset atau penyelidikan. Ya. Terus kemudian dia menanyakan saksi-saksi. Ya. Jadi berita-berita yang dikumpulkan ini itu dijadikan kitab suci saking pintarnya dia Pak. Betul ya? Terus artinya adalah hasil daripada dokter Lukas ini gitu, Anda jadikan kitab suci hasil daripada penelitian dia.
Di samping dia meneliti, dia tanya juga saksi-saksi. Misalnya contoh, dapat orang ditanyain, di sana apa yang terjadi? Begini, 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 dicatat gitu. Kalau di kota Daud, apa yang terjadi? Bunda Maria melahirkan Tuhan, dicatat di Lukas 2:11. Di sana apa yang terjadi? Di Lukas 2:4. Oh, Yesus nanti sama kamu akan makan di kerajaan surga. Duduk semeja dengan kamu, dicatat. Kan gitu ya, Pak ya? Ya, terus Nah, pertanyaannya saya ini Lukas informasi dari mana nih nulisnya nih gitu loh. Apa yang dia selidiki, terus saksi siapa yang dia tanyain gitu loh. Pak Jul. ya, baik. Pertanyaannya siapa yang diselidiki dan saksi di mana yang menyatakan atau yang menjawab ya? Nah, pinter. Yang diselidiki di sini kita lihat Theophilus yang mulia, artinya dia menghormati nama orang itu, ya rekan sepelayanannya. Banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Ya, dia mengatakan dia berbicara di antara dua belah pihak, tetapi dia berbicara tentang orang yang ketiga yang menyelidiki tentang kisahnya mereka. Ini dikatakan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Misalnya abang berbicara berhadapan dengan saya melalui online, ya. Tapi kita bercerita tentang orang yang ketiga. Orang yang ketiga itu siapa? Di dalam Alkitab. Seperti itu. Nah, di sini enggak dengar dulu. Oh iya. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata pelayan firman. Yang saksi mata bukan hanya sekedar Theophilus, ya, yang saksi mata, yang hidup bersama-sama dengan Yesus itu Matius, Markus, Lukas. Mereka bekerja sama, mereka saling memberikan informasi bahwa apa yang dilakukan Yesus, bagaimana pelayanannya, bagaimana karakteristiknya, apa kebenarannya. Itu yang mereka kumpulkan lalu jadikan. Iya, Pak, paham, Pak. Bukan hanya sekedar mereka mengumpulkan informasi-informasi itu, tetapi mereka dengan doa juga seperti ini itu. Pak Jul. Ya gini. Mana, Kak? Di sini ada Lukas, ada Theophilus yang mulia. Theophilus siapa sih? Theophilus itu kalau kita lihat ya di Lukas ini, orang mana dia, Pak? Orang Yunani ya? Sekerjanya Lukas, rekan sekerjanya Lukas. Oh, rekan sekerja. Ya. Sekerjanya Lukas. Ya. Rekan sekerja. Baik. Ya. Jadi dia minta izin dulu ke Theophilus ya, kemudian dia menyelidiki, menanyakan saksi-saksi. Kalau dikatakan minta izin, tidak ada dikatakan izin. Dia mengatakan menghormati. Misalnya, dia menghormati. Misalnya saya panggil abang yang mulia, kita berbicara dan berdialog seperti ini, dan kita akan menemukan solusi atau kita akan menemukan. Maksud saya ini, Pak, apa pangkatnya ini Theophilus? Kenapa dia masuk dalam tulisan gitu loh, Pak? Ya, kalau Theophilus itu sebenarnya tidak ada pangkatnya. Saya sudah mengatakan tadi bahwa ungkapan Lukas terhadap Theophilus serekan kerjanya itu suatu hal yang disebut kesopanan atau kesopanan baik. Yang disebut ini, Pak, ya? Seperti itu. Menurut Pak Jul, saksi mata siapa aja, Pak? Saksi mata. Ya, yang saya bilang tadi, saksi mata misalnya Matius, Yohanes, Markus. Oh, jadi Lukas nanyain Matius gitu. Nanya ke Matius, nanya ke Lukas gitu. Ya, seperti itulah kira-kira mereka
berunding untuk saling memberikan informasi, makanya mereka menuliskan suatu kitab ini seperti itu. Oke. Itu yang Tapi- bisa saya sampaikan. Tapi Bang. tulisan Lukas itu, Pak, tulisan Lukas itu tidak identik, berbeda banget dengan Markus, Matius, dan Yohanes, Pak. Dia berbeda sendiri, Pak. Ya, apa perbedaannya? Hanya Lukas yang menulis kalau Bunda Maria itu melahirkan Tuhan, yang lain enggak. Terus? Hanya Lukas yang berterus terang kalau dia menyelidiki sesuatu, kemudian dia kumpulkan berita atau informasi, dijadikan kitab. Anda katakan kitab suci. Pak Jul, ini apa boleh dikatakan ini adalah hasil daripada analisa penelitian wartawan Lukas? Bisa begitu ya? Gini Bang, misalnya gini, penjelasannya seperti Anda bersahabat dengan Bang Kores, bersahabatan dengan Bang Kores, Anda tahu persis dengan cara karakteristiknya Bang Kores. Nah, Anda hanya menyampaikan apa yang karakteristiknya Bang Kores. Sementara ada orang yang lebih tinggi dari Anda, misalnya Bang Zuma. Nah, Bang Zuma ini mempunyai pengetahuan yang tinggi. Dia dapat menganalisa apa yang Anda sampaikan dan itu akan secara detail, sistematis dan rapi cara penyampaiannya. Terakhir dari saya ada Bang Nyoma. Gini Pak Jul, siapa yang ngasih tahu Lukas? Kenapa dia tahu tentang Yesus? Siapa yang ngasih tahu Lukas? Kok dia bisa tahu tentang Yesus? Seperti apa? Mulai dilahirkan dan seterusnya kan begitu. Apakah Lukas pernah ketemu Yesus? Gitu Pak Jul. Ya, kalau kita lihat apa jejaknya Lukas ini, sebenarnya Lukas ini orang yang hidup di zamannya Yesus juga, bersama dengan murid-muridnya Yesus juga, tetapi Lukas ini tidak dekat dengan Yesus. Setelah Lukas mengetahui bahwa Yesus telah bangkit, mulai ada penasaran dan rasa ingin tahunya tentang Yesus. Akhirnya mereka ada banyak hal yang dia lihat dari tentang kebenaran-kebenaran itu. Akhirnya Lukas ini mendekati murid-muridnya. Oke, paham. Ya. Artinya Lukas tidak pernah ketemu Yesus. Dia bukan murid Yesus. Tapi untuk mengetahui Yesus, dia tanya murid-murid Yesus. Sehingga tulisannya adalah firman Tuhan. Setelah Yesus bangkit. Iya. Tapi dari siapa yang ngasih tahu Lukas kalau Bunda Maria ini melahirkan Tuhan? Oh, kalau itu mungkin saya enggak tahu, enggak bisa jawab, Bang. Oke, baik. Jujur. Oke, makasih Pak Jul.